Selamat malam. Rabu lalu WHO mengumumkan corona sebagai pandemi global yang artinya virus ini sudah menyebar melampaui batas negara dan benua secara masif. Apa yang harus kita lakukan? Inilah Rosa, solidaritas melawan virus corona. Kita akan bekerja sekeras-kerasnya. Dan disinilah solidaritas sosial kita diuji, dan mari kita bersama-sama mengatasi dengan bekerja keras, tapi juga tetap tenang. Solidaritas melawan virus corona, silakan kami menunggu warganet memberikan komentar mention @kompor TV dengan hashtag solidaritas corona. Live streaming bisa Anda saksikan melalui kompor.tv. Peningkatan level penyebaran virus corona menjadi pandemi global. Seperti yang sudah diumumkan oleh WHO, bukan merubah tingkat keganasan virus itu, tapi justru sebagai status yang membutuhkan perubahan aksi tindakan pemerintah untuk lebih agresif lagi memerangi virus ini, termasuk kita semua masyarakat umum. Di Indonesia, berbagai aksi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pencegahan penyebaran virus ini. Malam ini, saya telah mengundang mereka yang terus-menerus melakukan gerakan nyata untuk meningkatkan atau membawa solidaritas bersama memerangi virus corona. Selamat malam untuk Ahmed M. Syaraf, komunitas sekolah relawan, juga Yoni Dwi Presetyo atau Pres. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Saya juga sudah tersambung dengan Hainan Wajib. Apakah sudah bersama kita? Ya, salah satu gerakan masyarakat yang menginformasikan berbagai info terkait COVID-19 atau virus corona adalah situs Kawal COVID-19. Situs ini digagas oleh Hainan Wajib, warga negara Indonesia yang kini berada di Singapura. Saya juga langsung bisa menyapa Hainan Wajib yang ada di Singapura. Hai, selamat malam Hainan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktu dari Singapura untuk bersama-sama kita. Saya mau ke Hainan dulu, ada kawal COVID-19. Kapan sih mulainya ini? Ya, mulainya minggu pagi sebetulnya. Dari sejak pagi saya sudah mulai melihat banyaknya hoax bertebaran di sosial media dan kurangnya awareness serta pengetahuan masyarakat mengenai COVID-19 ya. Hari Minggu kemarin nih ceritanya. Iya, hari Minggu kemarin, dan ternyata benar besoknya diumumkan mulai ada kasus COVID-19 di Indonesia, ya terutama Depok, ada 2 kasus positif. Jadi seperti baru assemble Avenger gitu ya, besoknya langsung diserang pemetaan vaksin. Jadi kita harus melakukan juga, tetapi alhamdulillah situsnya berhasil live dalam beberapa hari, dan teman-teman bisa buka kawal COVID-19 terkait di Twitter. Oh, oke. Jadi 1 hari sebelum Presiden mengumumkan ada 2 pasien yang sudah positif yang kena virus corona ya?
Betul, karena sebetulnya saya sangat khawatir dan prihatin dengan kurangnya awareness dan pemahaman masyarakat. Bahkan sampai saat ini masyarakat kita belum sepenuhnya paham. Jadi antara saking terlalu panik atau terlalu menyepelekan, dan jadi kurang tahu ini mereka bahaya atau meremehkan gitu ya. Tapi yang ingin kita sampaikan di sini, yang ingin kita luruskan bahwasanya itu sebenarnya bahaya dan jangan meremehkan. Karena kalau tidak bahaya, nggak akan disebut sebagai pandemi. Negara-negara lain nggak akan melakukan tindakan yang sigap, tetapi juga jangan sampai terlalu panik dan jangan sampai juga terlalu berlebihan. Ya, jadi ada dua sikap ekstrim yang membuat Anda cemas dari sikap yang menyepelekan, tetapi juga ada sikap yang kemudian over panik, begitu ya? Betul. Oke, dari Singapura saya juga ingin menyapa Olive Imam Nur Lambang. Dia adalah Citizen Journalism, pengelola Spektator.id. Dia ada di Tokyo malam hari ini. Hai Olive, selamat malam. Selamat malam Kak Rosa, selamat malam juga semuanya. Hai, rasanya seperti reuni malam hari ini. Anda dari Tokyo dan saya ada di Kompor TV. Kita sudah lama banget gak ketemu dan saya menemukan Anda sekarang mengelola Spektator.id Citizen Journalism. Tadi saya sudah bicara dengan Hainan soal kawal Corona 19. Anda juga membuat Spektator.id. Apa kecemasanmu, Liv, soal virus corona yang ada di Indonesia ini? Ya, jadi kita mulai itu 26 Februari kemarin, ada persoalannya begini. Pemerintah itu ternyata diam-diam sejak tanggal 4 Februari itu menetapkan status Indonesia adalah wabah coronavirus disease. Tapi saya lihat media belum punya informasi itu, dan memang kemudian kita baru tahu bahwa media dikabari oleh Kementerian Kesehatan itu sekitar tanggal 3 atau 4 Maret. Jadi sebulan setelah surat itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, baru kemudian diumumkan. Saya menangkapnya begini, tentu saja kita mempunyai prasangka baik terhadap pemerintah. Namun, jangan lupa persoalan kesehatan masyarakat ini bukan persoalan politik, sehingga masyarakat ini harus diberitahu karena ini juga mestinya diumumkan, mestinya diberitahu dan tentu ada cara tekniknya soal itu. Nah, keprihatinan yang kedua adalah bahwa sebetulnya dunia sudah alert dan WHO juga sudah mengeluarkan situation report-nya sejak tanggal 21 Januari dan terus sehingga tanggal 30 lalu diumumkan satu situasi publik health emergency. Waktu itu personal consent, tapi consent di Indonesia nggak ada. Konsen di Indonesia nggak ada gitu menurutmu, Liv? Ya, konsen di Indonesia sampai dengan tanggal 2 Maret bahkan. Sebetulnya kita nggak melihat ada peningkatan apa-apa gitu. Jadi pemerintah baru konsen. Itu yang Anda sayangkan ya? Iya, pemerintah konsen ketika ada orang panik cari masker. Dan kemudian baru semuanya panik setelah ada diumumkan benar virus corona sudah masuk ke Indonesia. 2 positif terkena virus corona. Saya nanti akan kembali lagi ke Singapura bersama Hainan, juga akan ke Tokyo bersama Olive. Tapi saya ingin sekali juga memperdengarkan kembali statement atau press conference yang dilakukan oleh Presiden Jokowi hari Senin 3 Maret ya kalau nggak salah, atau 2 Maret waktu itu ya, hari Senin 2 Maret yang mengumumkan 2 WNI positif terkena virus corona. Selain soal 2 WNI yang terkena virus corona, Presiden juga sesungguhnya sudah menyerukan perlunya solidaritas sosial. Ini dia. Kita akan bekerja sekeras-kerasnya. Dan disinilah solidaritas sosial kita diuji dan mari kita bersama-sama mengatasi dengan bekerja keras tapi juga tetap tenang. Presiden Jokowi bersamaan ketika mengumumkan 2 pasien positif terkena corona. Juga solidaritas kita sedang diuji. Waktu itu pasiennya teridentifikasi tinggal di Depok. Sekolah relawan Pres dan juga Syaraf Anda tinggal di Depok. Markas sekolah relawan ini juga ada di Depok. Bagaimana sih waktu itu sebagai anak Depok ketika diumumkan pasien positif corona juga ada di Depok?
Iya, jadi kemarin itu kita melihat gejala di masyarakat paniknya luar biasa gitu ya, karena menyebut-nyebut nama Depok. Di media juga kayak, "Depok, ih jadi bahan bulian," gitu. "Jangan pada ke Depok, hati-hati sama warga Depok," gitu. Mereka lumayan panik gitu ya. Bahkan kalau kita pergi ke Indomaret atau Alfamart, itu pasti penuh dan rame banget. Ada yang borong hand sanitizer, masker, dan segala macam. Maka akhirnya kita berdiskusi esok hari dan kita juga melakukan aksi yang tujuannya mengedukasi warga Indonesia agar lebih jangan panik gitu. Waspada kita perlu tapi jangan sampai panik. Sekolah relawan ini memang satu hari setelah Presiden Jokowi umumkan langsung bergerak gitu. Iya betul, langsung bergerak. Pres juga gitu, kamu kan mahasiswa UI kan, ikut bergabung juga dengan sekolah relawan ini? Saya kebetulan bergabung di sekolah relawan, menjadi relawan memang tertarik gitu. Jadi kira-kira karena adanya insiden virus ini, gimana sih kita sebagai milenial ini harusnya jangan panik gitu dan jangan terlalu Gimana menjelaskannya? Alih-alih cemas, seorang Pres, seorang Syaraf, justru warga Depok malah punya proaktif untuk langsung terjun, ikut dalam kegiatan bagi-bagi masker waktu itu. Terus juga memberikan edukasi pada masyarakat. Apa yang kalian pikirkan alih-alih cemas, alih-alih panik sebagai warga Depok tapi justru turun ke lapangan? Justru kita malah berpikir ada solusi apa nih dari generasi muda. Kita butuh kecepatan juga. Kalau panik responnya cepat, bagaimana kita harus lebih cepat daripada itu. Akhirnya kita tampil dengan sesuatu yang memang berbeda, karena kita melihat juga ruang publik ini menjadi sesuatu yang menarik gitu ya, khususnya di stasiun. Akhirnya kita kemarin ke stasiun, saat itu juga kita membagikan poster edukatif yang pertama, dan yang kedua itu kita membagikan masker gitu. Tapi hanya untuk yang sakit. Pada saat kita keluar tuh pada minta masker kan, "Minta dong maskernya," gitu. Akhirnya mereka berdialog dengan kita, "Oh ini nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh?" Gitu kan. Karena memang kalau misalkan maskernya diterus-terusan dipakai sama orang yang sehat, nanti yang sakit, yang batuk, dan yang flu malah justru kehabisan. Buat Pres dan Syaraf, kalau dibilang solidaritas sosial kita sedang diuji, apa itu artinya untuk kalian? buat saya adalah sebagai milenial, sebagai kaum muda. Tentunya kalau bukan kita, itu siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Artinya di sini saya melihat bahwa di balik kepanikan hampir seluruh masyarakat, apalagi saat itu kebetulan saya mahasiswa, kebetulan tinggal di Depok. Jadi Depok ini tiba-tiba auto viral. Viralnya bukan karena berita-berita yang positif, melainkan berita tentang insiden kasus virus ini. Dan tentunya saya melihat langsung di WhatsApp grup itu langsung rame kayak tentang berita berita libur. Jadi kayak wah seharusnya jangan kayak gini. Tentunya harus kita berpikir secara sehat kalau ini sebenarnya bisa diselesaikan. Akhirnya di sekolah relawan ini kita langsung rapat cepat gimana kalau bukan kita yang mulai itu siapa lagi. Jadi kita mulai ayo sore itu kita terjun ke stasiun Depok Baru, siap pasukan bawa masker, ada juga tim yang nuangin hand sanitizer dan langsung ketika ada masyarakat yang datang dari stasiun dari arah Manggarai Jakarta yang mau ke Bogor, Depok Baru. Ibu, ibu, bapak, ayo jangan panik mengenai virus ini. Mari kita hadapi. Jangan lupa masker ini khusus untuk orang yang sakit. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu, apalagi habis beraktivitas. Nah, di situ mulai tuh, masyarakat yang awal-awalnya kayak nggak mau, ih apa sih ini, gitu sampai ada yang step by step, ada yang mulai mau nerima akhirnya ikut, sampai kita ada sekitar 10 botol hand sanitizer yang 600 ml itu habis. Wow, hari Selasa satu hari setelah Presiden mengumumkan dan itu tidak pernah berhenti setiap harinya. Iya, itu tidak pernah berhenti setiap harinya. Kita berjalan sudah mulai ya seminggu lah ya.
Oke baik, itulah yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber kita tentang pendapat mereka terkait penyebaran virus corona di Indonesia dan penanganannya. Sampai jumpa di acara Rosa berikutnya, stay safe dan terima kasih. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong.